Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, kita ada di hari ke-245 dalam program Gerakan Membaca Alkitab Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Dan hari ini dalam kitab Mika pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan, yang boleh memberikan kesempatan bagi kami menikmati hari ini dengan nafas sehat kuat yang Tuhan berikan. Di saat ini kami rindu untuk mengawali hari ini dengan ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab selama setahun. Dan hari ini kami akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mika pasal 1 sampai pasal 4. Anugerahkanlah hikmat bagi kami semua, supaya firman ini boleh kami pahami dengan baik, dan boleh kami jadikan sebagai dasar hidup bagi kami masing-masing, ketika kami bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Mika pasal 1 sampai pasal 4 berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu, aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upas sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upas sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah, gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Saanan. Ratapan Bet Haesel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu, baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset Gad, rumah-rumah
aksi bahkan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresia. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angku, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur lulukan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka
mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari akan menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang bincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memendangi Sion.
Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikian bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang boleh memberikan kesempatan, kami sudah membaca firman-Mu di hari ini. Biarlah firman ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh menuntun langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan di saat ini kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan yang dilaksanakan lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kami bermohon kepadamu Tuhan, diberkatilah mereka semua bersama dengan keluarga masing-masing. Diberkatilah dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan di hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menjaga, melindungi dan memberkati mereka semua dalam kehidupan keluarga masing-masing. Baik mereka yang menjadi bagian anggota jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun juga di luar jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Di saat ini Tuhan kami bermohon kepadamu, Tuhan yang akan memberkati tim multimedia jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang sudah meluangkan waktu melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berasal dari Tuhan. Dan di saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, supaya semua program pelayanan boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, menjadi satu jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa yang boleh kami sampaikan di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang boleh ambil bagian, mengikuti pelayanan firman Tuhan di hari ini. Shalom.